Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Sahabat NU Banjar dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tema tentang wanita adalah tonggak kesuksesan. Kalau kemarin wanita itu boleh sukses dengan menuntut ilmu, saat ini wanita itu adalah tonggak kesuksesan. Dari mana? Berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Furqan disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini disebutkan istri-istri sebagai penyenang hati, membuat senang seorang suami. Kata senang disinilah yang membuat suami semangat dalam bekerja, yang membuat semangat suami dalam beribadah kepada Allah. Itu kata senang yang menenteramkan hatinya seorang suami. Nah, jadi kalaunya seorang suami sudah bekerja ataupun beribadah tanpa disuruh karena sudah merasakan kesenangannya, itulah salah satunya perempuan menjadi tonggak kesuksesan dalam rumah tangga. Memang perjalanan di mana perjalanan hubungan antara keluarga itu pasti tidak semulus jalanan, pasti adanya kerikil. Di jalan pun ada kerikil ya, kalau jadinya pasti di dalam rumah tangga ada permasalahan. Kalaunya sinetron nggak ada konflik, nggak ada masalah, nggak seru, ya. Jadinya pasti di dalam rumah tangga itu ada permasalahan. Contoh, permasalahan ekonomi. Kalau ada dalam permasalahan ekonomi di dalam keluarga, nah, seorang istri pun harus bisa bagaimana membuat hati senang seorang suaminya. Jadi tidak suaminya harus dituntut seperti ini, seperti itu, maunya ini, tidak. Ketika suami mendapatkan musibah, contoh dia kena PHK, seorang istri pun dia harus memberikan kekuatan kepada suaminya. Dia harus mendukung suaminya, mungkin usaha apa yang lain yang dapat dilakukannya, tidak malah pergi meninggalkan seorang suami tadi. Kalau istrinya sudah memberikan rasa, oh enggak apa-apa papa sudah di PHK, tapi ibu punya usaha yang ini, nah itu kan enak jadinya. Kalau masalah ekonomi sudah, terkadang ada lagi ujiannya dalam rumah tangga, yaitu anak. Nah, itulah ibu juga yang harus berperan. Nah, karena kenapa ibu yang harus berperan benar tadi? Anaknya Nabi Nuh, dia yang tidak nurut dengan ayahnya karena mengikuti ibunya. Jadi kalaunya ibunya baik, anak-anaknya pun akan baik. Nabi Muhammad memiliki istri luar biasa, Sayyidah Khadijah. Anaknya pun Sayyidah Fatimah punya sifat yang luar biasa. Nah, jadi tonggak kesuksesannya adalah perempuan. Kemudian bila ada lagi permasalahan orang ketiga, di dalam orang ketiga ini pasti ada, entah dari perempuan lain atau dari mintuha atau mertua ya bahasa Indonesianya, pasti ada. Disinilah harus ada namanya kepercayaan seorang istri kepada suami. Yakinlah suami Anda itu tidak akan mencari lagi. Bilanya Anda itu sudah punya firasat buruk, punya pemikiran jelek, pemikiran negatif, itu akan terjadi negatif. Namun ketika Anda tanamkan pemikiran yang positif, insya Allah tidak akan lagi ada namanya suami yang mencari lagi.
Di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari para suami sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Di sini kalau kita pikir, wanita yang membuat tentram, adanya rasa cinta, ada rasa sayang. Nah, di situ adanya timbul. Kalau seorang istri, suaminya datang begawi, istrinya cemberut, pasti sudah tidak ada rasa kenikmatan, sudah tidak ada rasa ketentraman, kesenangan di dalam rumah tangga. Pasti suaminya bosan, pasti cari suasana yang lebih indah. Tetapi bilanya suaminya datang dengan rasa capek, istrinya itu sudah di situ menunggunya dengan rasa sabar, mengulahkannya kopi, dengan apapun yang dihidangkan, dengan senyuman, pasti permasalahan akan hilang. Jadi kalau mau sukses, perempuan itu pun juga. Jadi perempuan jangan terlalu sensitif. Pian harus berpikir negatif. Kalau kepengen rumah tangga itu jadi Oke, kaum perempuan ingat, berpikirlah positif. Sebelum saya akhiri, kita bersolawat dulu ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Wahai kau para muslimah, jadilah wanita yang salihah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Wahai kau para perempuan, jadilah engkau teladan, rumah tangga masa depan yang penuh kesuksesan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Wahai engkau para wanita, jadilah engkau seperti bunga, rumah tangga bahagia, suami pun setia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadi bisa diambil kesimpulan dari sini bahwasanya kesuksesan rumah tangga itu karena perempuanlah dia yang harus seperti bunga, semerbak harum baunya, memberikan kewangian, keharuman dalam rumah tangganya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.